Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas sebuah buku yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Clay Scroggins yang berjudul How to Lead When You Are Not in Charge. Ya, bagaimana kita memimpin ketika kita tidak memegang sebuah kekuasaan. Bagaimana kita memimpin ketika kita tidak memiliki otoritas atau pengaruh di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Buku ini ada 10 pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Clay Scroggins menawarkan beberapa saran praktis bagi individu atau para pemimpin ketika mereka tidak memiliki posisi otoritas formal, gitu ya, tidak memiliki sebuah posisi formal dalam organisasi. Pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini yang disampaikan oleh Scroggins adalah pimpinlah diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kepemimpinan yang efektif itu dimulai dengan kepemimpinan diri sendiri. Scroggins menekankan bahwa pentingnya kesadaran diri, disiplin, dan pertumbuhan pribadi itu sebagai pondasi untuk kita bisa memimpin orang lain. Yang kedua, fokus pada pengaruh, bukan pada kontrol. Kepemimpinan bukanlah tentang mengendalikan orang lain, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi mereka secara positif. Scroggins mendorong para pemimpin untuk fokus membangun pengaruh melalui hubungan, gitu ya, melalui kepercayaan dan kredibilitas. Yang ketiga, rangkulah tanggung jawab. Ambil kepemilikan atas pekerjaan, tindakan, dan keputusan Anda meskipun Anda tidak berada dalam posisi yang memiliki otoritas. Tunjukkan tanggung jawab dan akuntabilitas akan menghasilkan rasa respect dan kepercayaan orang lain kepada kita. Yang keempat, dapatkan kepercayaan. Kepercayaan sangat penting untuk kepemimpinan yang efektif. Scroggins memberikan strategi untuk membangun kepercayaan seperti konsisten, dapat diandalkan, jujur dalam interaksi dengan orang lain. Ini akan membangun kepercayaan orang lain kepada kita. Kelima, kembangkan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sifat kunci dari pemimpin yang efektif. Scroggins mendorong para pembaca untuk melakukan pendekatan kepemimpinan dengan kerendahan hati, menyadari bahwa mereka tidak memiliki semua jawaban dan bersedia belajar dari orang lain. Itu kuncinya. Keenam, memimpin dari tempat kita berada. Kita tidak perlu punya jabatan formal untuk memimpin. Ya, Scroggins mendorong para pemimpin untuk memimpin dari posisi mereka pada saat di mana saja mereka, dengan mengambil inisiatif, menunjukkan kompetensi, menambah nilai bagi tim dan organisasi. Itu akan membuat kita bisa memimpin dimanapun posisi kita. Yang ketujuh, kembangkan keterampilan mempengaruhi. Pengaruh adalah mata uang kepemimpinan. Scroggins memberikan strategi praktis untuk mengembangkan pengaruh, seperti mendengarkan secara aktif, empati, persuasi, kolaborasi. Kedelapan, menavigasi politik organisasi. Belajarlah untuk menavigasi politik organisasi secara efektif. Ya, tawaran yang diberikan oleh Scroggins adalah wawasan untuk memahami dinamika kekuasaan, bagaimana membangun aliansi, dan menavigasi politik kantor tanpa mengorbankan integritas. Ini perlu kita lakukan. Yang kesembilan, jadilah pemain tim. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi Scroggins menekankan pentingnya menjadi pemain tim, mendukung kolega, membina budaya tim yang positif. Dan yang terakhir adalah memimpin dengan tujuan.
Temukan makna dan tujuan dalam pekerjaan, gunakan untuk menginspirasi orang lain. Scroggin mendorong para pembaca untuk menyelaraskan tindakan mereka dengan nilai-nilai dan visi mereka, menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Inilah yang harus kita lakukan di dalam memimpin, gitu ya. Pelajaran-pelajaran yang harus kita gali dan terus kita kuasai dalam bagaimana kita memimpin ketika kita tidak memiliki kendali atau otoritas di sebuah organisasi atau posisi dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.